Halo semuanya, gimana kabarnya nih? Sehat-sehat semua kan? Kenalin, nama aku Vincent Sudonovan Sugiarto, biasa dipanggil Novan. Aku alumni Sanmar tahun angkatan 2018. Jadi di sini aku mau ngasih kesan dan pesan selama aku bersekolah 3 tahun di Sanmar. Sebelumnya aku mau ngomong, selamat datang di SMA Santa Maria Surabaya. Kalian masuk ke Sanmar itu adalah pilihan yang sangat tepat dan kalian gak bakal nyesel deh pastinya. Kalau kalian dengar-dengar, Sanmar itu terkenal dengan pendidikan karakternya. Ya emang betul, karena itu yang aku rasain. Meskipun angkatanku ini dikenal dengan angkatan corona ya, 1,5 tahun doang di sekolah, sisanya di rumah depan laptop aja. Kalian semua pasti juga udah ngerasain kan gimana rasanya pembelajaran daring di rumah aja. Gimana, pada bosen nggak? Kalau aku sih bosen banget sih guys. Kalau ngomong masalah mana yang lebih better, online atau offline, ya kalau aku offline sih. Kenapa? Karena kalau online itu kita pasti bakal dapat tugas yang lebih banyak dan isinya itu ngedit-ngedit semua. Terus kalau masalah pelajarannya kita pasti bakal lebih susah buat memahami atau nangkep materinya. Apalagi kalau misalkan ada pelajaran yang mesti pakai papan tulis atau kayak harus dijelasin langsung gitu. Kan bakal ribet kalau lewat Zoom gitu ya pastinya. Belum lagi kalau misalkan ada guru-guru yang gaptek, yang nggak tahu teknologi, jadinya pembelajarannya itu jadi boring, ngantuk gitu deh. Nah, kalau misalkan kita offline, kita kan bisa ketemu sama teman-teman, ngobrol, bercanda bareng, gibah, ya kan, atau ngerasain sensasi di sekolah gitu. Belum lagi kalau misalkan ada event-event tertentu, jadi kita bisa ngerasain asiknya di sekolah, atau ada acara something yang ngarusin kita buat nginep di sekolah. Itu feel-nya pasti bakal beda banget deh. Asik pokoknya. Di luar dari segala kekurangan yang aku sebutin tadi, online itu juga ada keuntungannya loh. Misal nih, saat guru lagi jelasin materi, terus ada satu kata yang kita nggak ngerti maksudnya. Nah, kita itu bisa langsung searching sendiri di internet. Itu berguna banget buat kalian yang malu untuk tanya. Jadinya kalian bisa ngejar materi sekaligus memahami materinya dengan baik. Di luar itu kalian juga bisa ngeplay video pembelajaran berulang kali sampai paham. Kan ada tuh guru-guru yang buat video-video pembelajaran. Terlebih lagi kalau online itu kalian bisa tanya-tanya ke teman, belajar bareng, kerja kelompok, dan kalian juga bisa lebih berkreasi kalau lagi ngerjain tugas. Karena aku tahu kalian itu adalah pelajar-pelajar yang kreatif. Terlepas dari itu semua, menurutku pas pandemi ini adalah saat yang paling tepat buat kita memahami dan explore lebih dalam tentang teknologi. Dan pastinya kita juga jadi lebih dekat dengan orang tua dan keluarga kalau di rumah. Jadi kurang lebih itu sih poin penting tentang perbedaan antara online dan offline menurutku. Berikutnya ada beberapa poin yang mau aku sampaikan ke kalian. Bisa dibilang buat tips, hitung-hitung bakal berguna lah buat kalian di SMA. Yang pertama, bersikaplah dewasa. Kalian berada di SMA, bukan lagi SMP. Kedewasaan itu nggak dilihat dari berapa usiamu, tapi dilihat dari sikap yang dibangun berdasarkan pengalaman. Dan aku bersyukur banget bisa sekolah di Sanmar. Karena di situ aku jadi kaya akan pengalaman. Kalau di SMP mungkin kalian masih banyak main-mainnya, tapi kalau di SMA mulai dikurangi main-mainnya. Dan kalau bisa sifat kayak manja atau kanak-kanakan itu sudah jangan ada di SMA ini. Kalian bakal ngerasain sibuknya masa SMA dengan tugas presentasi ulangan yang bejibun, numpuk, dan banyak banget. Dan itu kalau kalian nunda-nunda, nggak nyicil gitu pasti bakal berat banget. Jadi benar-benar kayak harus mandiri dan time managementnya itu harus benar-benar diperbaiki. Yang kedua, Sanmar adalah tempat buat menemukan jati dirimu. Mungkin banyak dari kalian yang belum mengenal betul diri kalian sendiri itu sifatnya kayak gimana, atau nanti besar kalian mau jadi apa. Nah, di Sanmar ini kalian bakal dibimbing dan disupport oleh bapak ibu guru yang baik-baik dan ramah banget. Ingat, kalian tuh punya wali kelas dan guru BK. Nah, kalau ngomong masalah BK kok kesannya buat anak-anak yang bermasalah gitu ya. Padahal enggak. Kalian di sana bisa curhat atau bisa ngobrol-ngobrol dengan guru-guru yang lain. Nanti kalian bakal dihadapin dengan banyak kegiatan, misalnya kayak RSO, Serviam Project, Red Live-In, atau bahkan acara-acara sekolah lainnya. Dan itu pasti bakal seru banget dan kalian bisa mengekspresikan diri kalian di sana. Dan yang nggak kalah serunya itu ada ekstra dengan pilihan yang banyak ya.
Di sana kalian bisa ngembangin bakat dan talenta kalian. Mungkin ada yang di olahraga, seni, rohani, bahasa, atau bahkan akademik. Atau bahkan juga dari ekstra itu bisa jadi langkah awal kalian menggapai cita-cita kalian. Misalnya aku ini ikut PMR dan sekarang akhirnya aku mutusin buat jadi dokter. Jadi mumpung masih SMA ini, temukanlah jati diri kalian. Yang ketiga, buatlah kenangan yang tak terlupakan yang bakal buat kamu kangen. Kenangan yang tak masuk ini bukan sebuah kebanggaan buat masalah terus masuk BK ya, tapi buatlah kenangan yang berguna buat masa depan. Kenangan masuk OSIS, PMR, ketua kelas, ketua sana sini, tim basket, futsal, serviam, ikut padus, menang kejuaraan nasional internasional, berprestasi, teladan, dan masih banyak lainnya. Jadi jangan pernah puas dengan hasil dan pencapaianmu saat ini. Dan ingat, kalian juga punya banyak teman. Jadi nggak perlu malu buat bergaul atau kenalan. Mungkin banyak dari kalian yang sama dari satu SMP, tapi juga ada yang beda kan. Bahkan juga ada banyak yang dari luar pulau. Jadi kalian pede aja buat berteman dengan siapapun, nggak usah pilih-pilih juga. Jadi teruslah perbanyak pertemanan kalian. Karena ingat, saat kalian merasa ingin curhat atau saat kalian down, lagi drop, ada teman-teman kalian yang selalu ada buat kalian. Jadi teruslah ukir memori yang mengesankan dan membanggakan yang tidak akan kalian lupakan. Nelson Mandela said, "Education is the most powerful weapon which you can use to change the world." Jadi teruslah berusaha, berjuang, tetap semangat di tengah pandemi gini. Ikuti segala rangkaian acara yang diadain sama sekolah atau sama OSIS dengan baik. Dan ingat, SMA itu persiapan menuju kuliah. Jadi ketika kalian sudah terbiasa dengan kesibukan di SMA, nanti saat kuliah bakal lebih enteng. Percaya deh sama aku. Dari semua yang aku bilang tadi, semuanya kembali lagi pada diri kalian. Mau jadi seperti apa, mau dibentuk atau tidak, itu pilihan kalian. Tapi yang pasti, kalian masuk ke Sanmar itu adalah pilihan yang tepat. Aku percaya kalau kalian pasti bisa, dan suatu saat nanti kalian juga bakal berada di posisiku sekarang yang memotivasi adik kelas lainnya. Selamat berproses dan belajar bersama di Sanmar. Enjoy, stay safe, stay healthy, and thank you guys.